Selanjutnya dari Sekretaris Jenderal MPR RI kepada yang mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suksesnya penyelenggaraan acara ini, kita wujudkan melalui doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Samuri SAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan pada saat ini saya akan memimpin doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir bersama mengikuti rangkaian acara final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se-Kalimantan Tengah tahun 2014. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, terangilah hati kami dengan kedamaian dan kebahagiaan, agar kami dapat melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami, sehingga kami dapat menata dan melaksanakan tugas di bawah bimbingan dan petunjuk-Mu. Seperti halnya pada siang hari ini yang bahagia ini, kami melaksanakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA Kalimantan Tengah. Kegiatan Cerdas Cermat 4 Pilar yang dilaksanakan pada siang hari ini adalah memiliki nilai dan makna yang sungguh berarti bagi kami dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa serta menjadikan tugas dan pekerjaan kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat agar lebih terarah dan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kami untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Allahumma ya Allah ya Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu dengan nama-Mu yang suci, keagungan dan kebesaran-Mu, jadikanlah acara ini sebagai motivasi bagi generasi muda untuk lebih dalam akan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu tanamkan kepada jiwa kami keindahan-Mu serta sifat-sifat-Mu yang terpuji. Limpahkanlah ya Allah kepada para peserta ini dan kepada kami semuanya, agar kegiatan ini menjadi amal ibadah yang baik. Allahumma ya Allah ya Ghafar, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ampuni dosa dan kekhilafan kami, serta kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara siang ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara lomba, kami serahkan ke host
Arandela, dan Ceria Pasti. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang di acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di tingkat SLTA, dan kali ini kami sudah sampai di babak final dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kami hadir langsung dari Kota Palangkaraya dan senang bangga sekali saya Ceria Pasti dan rekan saya. Dan saya Arandela Krista. Lomba ini diadakan di 33 provinsi di Indonesia, dan kali ini di Kalimantan Tengah kami akan mencari satu sekolah yang nantinya akan mewakili provinsi ini untuk maju ke pentas nasional dan memperebutkan gelar juara nasional. Ya, adapun tujuan mulia dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk bisa menjalin tali silaturahmi, tali persahabatan yang tadinya tidak kenal menjadi saling kenal satu sama lain, dan yang paling penting adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, betul sekali, dan kita akan segera memulai babak demi babak. Namun sebelumnya marilah kita menyaksikan pesan penting yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Sidarto Danu Subroto berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, generasi muda kebanggaan Indonesia. Jadikan lomba cerdas cermat ini sebagai wahana untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, memperkokoh negara kesatuan Indonesia serta kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, yang merupakan pilar bagi kita dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Teruslah belajar, selamat berlomba, dan jadilah yang terbaik. Sudah disampaikan, dan tentu saja kita juga harus mensosialisasikan 4 pilar. Untuk itu kita akan tes kekompakan semua yang hadir di sini untuk menyebutkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang keempat lebih bersemangat, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah generasi kebanggaan bangsa, kami ingin segera memperkenalkan para peserta yang hadir di siang hari ini. Namun sebelumnya ada rekan kami yang sedang berjalan-jalan di Kalimantan Tengah nih. langsung saja kita lihat, ini dia liputannya Kak Anita Mae. Hai, terima kasih Kak Ceri dan Kak Dela. Nah, sekarang kita sudah berada di ibu kota provinsi dari Kalimantan Tengah, yaitu Kota Palangkaraya. Kotanya ini diresmikan pertama kali oleh Bung Karno pada tanggal 17 Juli 1957. Nah, selain itu, Bung Karno sendiri merancang kota ini loh, generasi kebanggaan bangsa, seperti Tugu Pahlawan, lalu juga ada Tugu Soekarno, dan juga pelabuhan serta taman sepanjang Sungai Kahayan. Di atas Sungai Kahayan sendiri terbentang jembatan yang sangat panjang, dan biasanya kalau sore hari suasananya itu indah sekali. Sekian dulu dari Kak Anita Mae, kita kembali lagi ke studio bersama Kak Ceri dan Kak Dela. Silakan. Kita juga sudah melihat tentang Kalimantan Tengah. Sekarang kita akan melihat peserta siapa saja yang masuk ke putaran final. Ini dia di Regu A. Ada SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. Selamat siang kami ucapkan.
Iya, Iya. tepuk tangan yang meriah untuk Regu A. Betul sekali, sangat semangat dan kompak. Baiklah, di Regu B ada siapa Kak Cherry? Ada Mang Selat Kuala Kapuas. Iya, itu dia, bisa luar biasa. Selanjutnya kita ke Regu C, ada siapa Kak Dela? Di Regu C ada SMA Negeri 1 Sampit. Iya, itulah tadi Regu C. Ketiga peserta sudah kita perkenalkan Kak Cherry ya. Dan tentunya sudah ada Dewan Juri yang sangat siap sekali untuk memberikan nilai kepada para peserta kita. Ya, sudah ada Dr. Andes Edi Siregar, MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Kebanggaan Bangsa. Iya. Terima kasih. Dan selanjutnya Dewan Juri kita yang kedua ada Bapak Tugiana SIP. Halo Bapak, apa kabar? Selamat datang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Dewan Juri kita adalah Profesor Dr. Edi Leon MPD selaku dari dosen Universitas Palangkaraya. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya, terima kasih dan ketiga Dewan Juri juga sudah kami perkenalkan. Hari ini adik-adik harus melewati 3 babak, yaitu babak tematik, kemudian dilanjutkan dengan babak benar atau salah, dan ditutup dengan babak 1 lawan 1. Ya, untuk membuka semangat kita di awal perlombaan dari final kali ini kita akan memberikan modal senilai 50. Baiklah generasi kebanggaan bangsa dimanapun Anda berada, kami akan segera memulai babak yang pertama yaitu babak tematik. Namun tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabi salamat, lingunalatai, salam sujud, karena melutra. Om Shanti 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 Om. Ya, terima kasih generasi kebanggaan bangsa Anda masih tergabung bersama kami dan kini kita akan segera memulai di babak pertama yaitu adalah babak tematik. Iya, dan peraturannya adalah di sini sudah ada 3 buah amplop di mana adik-adik bisa memilih salah satu amplop. Di dalamnya terdapat soal yang bisa dijawab dalam waktu 120 detik. Dan di sini adik-adik mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan tim satu regunya. Nilai yang akan diraih adalah antara 0 sampai dengan 25 dengan kelipatan 5. Dan tentu saja nilai sempurna adalah 25. Untuk mendapatkan nilai sempurna, jawablah dengan tepat dan gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Silakan bekerja sama. Itu tadi peraturannya, sudah paham adik-adik sekalian? Paham, baik. Langsung saja kita mulai dari pertama regu A, silakan memilih amplop nomor 1, 2 atau 3? Nomor 1. Iya, baiklah. Regu A memilih amplop nomor 1. Kami akan membuka amplop dan membacakan soal yang terdapat di dalamnya. Dengarkan baik-baik dan konsentrasi, bekerja sama untuk bisa menjawab dengan tepat dan meraih nilai sempurna tentunya 25. Ini dia pertanyaannya, simak baik-baik. Sebutkan rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan makna dan implikasi yang terkandung dalam rumusan tersebut. Iya, regu A silakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 1 ayat 2 adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maknanya, kedaulatan meneguhkan bahwa kedaulatan dijalankan melalui cara-cara berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabat langsung paham kedaulatan rakyat secara tegas. Implikasinya, kedaulatan rakyat tidak dijalankan oleh satu lembaga negara yaitu MPR dan mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini juga boleh dibantu teman-temannya. Kedaulatan rakyat ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Cukup.
Cukup. Baik, masih ada waktu. Regu A mengatakan cukup. Kini kami persilahkan kepada Dewan Juri bagaimanakah penilaian untuk Regu A. Coba di Regu A, sambil matanya jangan merem deh. Diulang. Yang implikasi. Maknanya ini boleh terbuka menghadap Dewan Juri. Menghadap Dewan Juri, ditatap Dewan Juri. Ketentuan ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh satu lembaga negara yaitu MPR. Sebagai mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat. Ketentuan ini kedaulatan rakyat tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Cukup. Iya, waktu merem sebetulnya benar nih. Cuma saya pengen lihat kalau melek begitu ya. Jadi 25 untuk Regu A. Iya, terima kasih Dewan Juri dan nilai 25 diraih oleh Regu A. Kali ini giliran untuk Regu B, silakan memilih amplop nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, baik. Regu B memilih amplop nomor 2. Ya, amplop nomor 2 akan kita buka dan kita bacakan. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya 120 detik. Boleh bekerja sama, tunjukkan kekompakan dari regu kalian. Ini dia. Sebutkan rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. Regu B, silakan dimulai dari sekarang. Bismillah. Rumusan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi maksud dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Prinsip-prinsip negara hukum ada supremasi hukum, yang kedua ada equality before the law atau semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, dan ada due process of law yang artinya penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka. Yang ketiga, ada legalitas dalam arti hukum. Artinya, baik warga negara, baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Cukup, terima kasih. Cukup, kita serahkan kepada Dewan Juri. Iya, Regu B sempurna 25. Iya. Sekali lagi nilai sempurna untuk Regu B. Dan kali ini adalah giliran untuk Regu C. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya, silakan. Sebutkan rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. Silakan Regu C. Pasal 2 ayat 1 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maknanya itu pertama, optimalisasi seluruh kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan, yaitu perwakilan atas dasar pemilihan atau representation by election. Yang kedua, ayat ini juga mempertegas bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, bukan lembaga DPR dan juga bukan lembaga DPD. Yang ketiga, meningkatkan legitimasi MPR. Cukup, terima kasih. Cukup, kita serahkan kepada Dewan Juri. Iya, Regu C cukup 25. 25, hampir semua mendapatkan nilai sempurna.